Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Linda Amanda Putri dengan NIM D1A020091 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Baiklah, di sini saya akan mereview kembali pembahasan dari Stadium General Pendidikan Agama Islam Universitas Jambi yang bertemakan mengetuk pintu langit, menebar damai di bumi dalam menjaga NKRI dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah dengan narasumber Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA yang mempunyai jabatan sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta serta Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah dan masih banyak lagi. Baiklah, pertama-tama beliau membahas mengenai Isra Mi'raj dalam Quran Surah Al-Isra. Quran Surah Al-Isra diapit oleh 3 surah dalam Al-Quran yang sering kita sebut dengan surah 3 serangkai. Sebelum Quran Surah Al-Isra disampaikan, Surah An-Nahl atau Surah Lebah disebut sebagai surah kecerdasan intelektual. Dikarenakan di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendemonstrasikan bagaimana serangga kecil dapat membuat sarang dan memproduksi madu, dan madu tersebut dapat menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Ini merupakan suatu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa dalam menciptakan apapun. Baiklah, pertama-tama beliau membahas mengenai Isra Mi'raj dalam Quran Surah Al-Isra. Quran Surah Al-Isra diapit oleh 3 surah dalam Al-Quran yang sering kita sebut dengan surah 3 serangkai. Sebelum Quran Surah Al-Isra disampaikan, Surah An-Nahl atau Surah Lebah disebut sebagai surah kecerdasan intelektual. Dikarenakan di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendemonstrasikan bagaimana serangga kecil dapat membuat sarang dan memproduksi madu, yang dimana madu tersebut bisa menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa dalam menciptakan apapun. Lalu, dalam Quran Surah Al-Isra yang bisa dijelaskan oleh akal yaitu tentang perjalanan horizontalnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Palestina yang disebut dengan Isra. Tetapi tentang Mi'raj tidak dapat dijangkau oleh akal. Lalu Allah mengantar lagi sebuah surah yang bisa disebut dengan kecerdasan spiritual yang terdapat dalam Quran Surah Al-Kahfi. Hampir semua yang berada di dalam surah ini tidak dapat dijelaskan oleh akal. Nabi yang paling cerdas di dalam Al-Quran ialah Nabi Musa alaihissalam dan gurunya adalah orang yang tidak populer sama sekali. Beliau menyampaikan sebuah pelajaran untuk kita semua. Jangan memandang enteng orang yang tidak populer. Boleh jadi orang yang tidak populer itu tidak populer di bumi tetapi selebriti di langit. Banyak selebriti di bumi tapi tidak ada yang kenal di langit. Justru ilmu yang paling dalam biasanya berasal dari orang-orang yang tidak populer. Maka mahasiswa yang sejati ialah yang mendalami akar-akar permasalahan. Kita tidak perlu mempermasalahkan jaket atau kendaraan apa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Sebab yang mengundang adalah yang Maha Kuasa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah Al-Isra, Allah memperjalankan hambanya, mengisyaratkan bahwa yang bisa Mi'raj bukan cuma Nabi Muhammad SAW, tetapi siapapun hamba yang dekat dengan Tuhan, dengan kata lain tidak berjarak dengan Tuhan. Maka dari itu, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara bersujud. Jika ingin mendekati langit, jatuhkanlah mahkota kesayangan kita, yaitu kepala dengan cara bersujud. Selanjutnya, beliau menyampaikan bahwa sujud ada 2 macam, yaitu sujud simbolik dan sujud hakikat. Sujud simbolik hanya menjatuhkan kepalanya ke lantai, sedangkan sujud hakikat yaitu menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Khusus untuk sholat, kedua macam sujud ini harus dilakukan. Apabila tidak, maka sholat tersebut tidak sah. Namun, yang paling penting adalah sujud hakikat. Lalu cara khusyuk dalam sholat ialah dengan cara kita khusyuk dulu dalam berwudu. Pengambilan wudu yang disunahkan menghadap kiblat. Tidak boleh bercakap-cakap, berdoa setiap membasuh setiap anggota badan, menghayati betul apa yang dilakukan, karena salah satu kekuatan air wudhu yaitu mampu membersihkan, menjernihkan pikiran dan hati yang khusus sesuai dengan hakikat pensucian toharah. Dari situ jangan ada kata duniawi lagi antara tempat wudhu dan sholat. Lalu beliau menanyakan, kenapa kok Mi'raj dilakukan di malam hari? Kenapa prestasi spiritual terjadi di malam hari? Karena malam itu menjanjikan keheningan, kedamaian, kepasrahan, kehusyuan yang merupakan persyaratan kita untuk mendaki ke atas dengan situasi yang seperti itu. Lebih gampang khusyuk di malam hari.
Selanjutnya, keberkahan ada pada tempat sujud, maka permanenkan tempat sujud. Lalu jangan sampai kita mengotori hati kita jika ingin menembus langit. Ada 3 kualitas, yaitu menghadirkan Tuhan dalam benak kita, yang menyembah dan disembah itu hanya satu, yang mencinta dan dicintai itu hanya satu. Dengan ini kita bisa belajar dengan energi batin. Terakhir, beliau mengatakan dan menyampaikan mengenai alangkah miskinnya mahasiswa kalau gurunya hanya seorang manusia. Kita bisa belajar dengan alam semesta. Caranya dengan pembersihan hati, budi pekerti agar ilmu yang merupakan cahaya itu bisa masuk, sehingga kita dapat mendaki langit. Lalu, Al-Quran merupakan undangan dari Allah yang berfungsi sebagai tiket untuk pulang kampung ke surga bagi orang yang mengamalkannya. Baiklah, sekian review resume materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.